Baik, teman-teman, ini salah satu pertanyaan yang muncul juga di benak teman-teman mahasiswa mungkin, dan ini pernah saya jelaskan juga. Mungkin bisa saya kembangkan lagi dari pertanyaan tersebut, Pak. Kemampuan apa sih yang harus dimiliki seorang mahasiswa untuk mengerjakan skripsi? Nah, banyak hal-hal yang memang kita harus pelajari atau kita banyak belajar untuk mengembangkan diri kita. Nah, nanti saya akan coba jelaskan satu-satu kemampuan apa saja yang harus dimiliki mahasiswa saat mengerjakan skripsi. Teman-teman, saya Robi Lendra. Selamat datang di YouTube channel saya. Baik, teman-teman semua, di video-video sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan bahwa ketika teman-teman mahasiswa ingin menghadapi skripsi, tentunya yang kalian butuhkan selain pemahaman tentang skripsi itu sendiri, kalian harus memiliki kemampuan-kemampuan tertentu. Misalnya, contoh yang pertama, kalian harus memiliki kemampuan untuk komunikasi. Kalau teman-teman pernah nonton video mengenai soft skill dan public speaking yang saya jelaskan, nah, kemampuan komunikasi itu akan masuk ke dalam soft skill ataupun public speaking gitu ya. Jadi kalian belajar untuk komunikasi. Karena apa? Nanti kita akan ketemu bagaimana sih cara kita berhubungan sama dosen, kita komunikasi dengan dosen, kita mau melakukan presentasi, atau kita mau tanya-tanya dengan responden ataupun narasumber yang ada di penelitian. Kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi yang baik, tentunya itu akan menjadi masalah kelak yang akan kita hadapi di skripsi. Kemudian juga kemampuan menggunakan atau mengoperasikan komputer atau laptop. Sekali lagi, komputer atau laptop buat anak generasi sekarang itu udah nggak susah ya. Kita gampang untuk belajarnya, bisa dari internet, baik Google ataupun YouTube. Kita bisa belajar di sana. Jangan sampai nanti teman-teman kaget dengan penggunaan alat-alat yang digunakan di komputer itu. Dan tentunya selain pengoperasian komputer, kalian juga memahami bagaimana mengoperasikan softwarenya. Misalnya, kalian mengetik dengan menggunakan Microsoft Word untuk membuat daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, itu tidak menggunakan lagi cara-cara manual. Kalian pelajari. Nah, di video ini atau di YouTube channel saya ada. Kalian tinggal cari aja format penulisan skripsi otomatis gitu ya. Nah, kemudian juga kalian misalnya untuk membuat referensi, kalian bisa menggunakan aplikasi Mendeley, Zotero, ataupun aplikasi EndNote yang dapat membantu Anda membuat daftar pustaka otomatis. Sekali lagi, kalian pelajari itu. Bahkan teman-teman yang melakukan penelitian kuantitatif, kalian harus belajar juga bagaimana mengolah data, menganalisis data dengan aplikasi SPSS, Smart VLS, eViews, dan seterusnya. Dan tentunya ini akan membantu teman-teman untuk mengerjakan skripsi agar lebih cepat dan lebih mudah. Kemudian yang pernah saya buat juga di konten saya bahwa ketika skripsi Anda harus memperkuat lagi kemampuan Anda untuk membaca. Walaupun seperti yang Pak Robi pernah bilang bahwa kemampuan membaca itu sudah kita pelajari dari SD. Tetapi nanti membaca itu akan banyak hal yang harus kita pahami, yaitu membaca jurnal-jurnal ilmiah, proceeding-proceeding ilmiah, majalah-majalah ilmiah yang terkait dengan topik-topik penelitian yang bakal kalian angkat untuk skripsi. Nah, selain membaca, apalagi sih kemampuannya? Kemampuan menulis. Nah, kemampuan menulis ini tentunya tidak mudah, dan itu pun saya rasakan ketika saya membuat latar belakang skripsi, itu sangat sulit sekali. Gimana caranya? Ya, kalian mulai menulis. Biasanya pembendaharaan kata kita akan muncul ketika kita banyak membaca. Nah, ketika menulis pun kita harus ingat bahwa tulisan pada saat mengetik skripsi yaitu tulisan ilmiah. Jadi tulisannya harus benar baku sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan terakhir adalah kemampuan mental. Walaupun nanti mental Anda ini akan digembleng sampai dengan sidang skripsi. Mudah-mudahan nanti kalian akan memiliki mental-mental yang baik, ditolak dosen, dimarah-marahin dosen, dan yang lain itu juga bisa bermanfaat buat Anda. Serta yang terakhir adalah meningkatkan soft skill Anda. Walaupun Anda pusing
Walaupun Anda marah, Anda harus bisa mengatur ritme emosi Anda. Jadi kalian harus mengatur bagaimana soft skill Anda ketika Anda mengerjakan skripsi. Nah, jika kalian memiliki kemampuan-kemampuan yang saya jelaskan sebelumnya itu, insya Allah kalian bisa dapat lancar mengerjakan skripsi. Walaupun nanti ada bagian-bagian teorinya, bagian-bagian yang memang harus kalian pahami sedemikian rupa. Nah, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah rajin menonton YouTube channel ini. Silahkan subscribe YouTube channel ini, follow Instagram saya juga di @robilendra dan @skripsi.mahasiswa. Kita ketemu lagi di video-video lainnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.